Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di kelas daring. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini, terlebih dulu saya katakan bahwa kalian sudah mempelajari di KD 3.10, yaitu mengenai ruang lingkup dana kas kecil. Nah, untuk selanjutnya, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini dengan membahas KD 3.11, yaitu tentang persiapan pengelolaan dana kas kecil. Nah, untuk KD 3.11 ini, materi yang kita bahas ini ada pada mata pelajaran OTK, Keuangan atau Otomatisasi Tata Kelola Keuangan yang ada pada jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Nah, mengenai materi yang kita bahas untuk KD 3.11 tersebut, yaitu persiapan pengelolaan dana kas kecil tadi, maka untuk mengerjakan kas kecil, kalian harus sudah kompeten dulu mengenai cara pembuatan jurnal. Nah, bagaimana cara membuat jurnal tersebut? Nah, cara pembuatan jurnal itu ada pada siklus akuntansi yang dimulai dengan membahas PDA, persamaan dasar akuntansi. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi. Atau PDA ini merupakan sebuah hubungan antara harta, utang, dan modal dari setiap perusahaan. Karena setiap transaksi bisnis akan mempengaruhi minimal 2 akun di perusahaan tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana PDA tersebut pada siklus akuntansi yang ada. Kamu perhatikan rumus yang ada pada PDA ini, yaitu H sama dengan U plus M. Atau ada literatur lain yang menggunakan rumus A sama dengan H plus M. Nah, apa itu? Yang pertama, H sama dengan U plus M. H ini adalah harta, istilah lainnya aset atau aktiva. U adalah utang, M ini adalah modal atau equity. Nah, kalau literatur lain membahas dengan rumus ini, yang kedua, A ini adalah aset, seperti di sini aset, ya. Dan H ini bukan harta, tetapi hutang, ya, hutang ini. Dan M-nya sama modal atau disebut equity. Nah, untuk kedua rumus ini, yang kita pakai adalah yang ini, yang lebih umum dipakai. Maka kita mengikuti yang umum ini, H sama dengan U plus M. Kemudian pengembangan berikutnya, harta utang modal ini, bagaimana untuk mencari utang? Kalau ini H, kita mencari harta, aset yang dimiliki. Nah, kalau mencari utang bagaimana? Dan mencari modal atau equity bagaimana? Nah, rumus pengembangannya adalah ini. Kalau kita mencari utang, maka menggunakan rumus U sama dengan H plus M, min M, maaf, harta dikurangi modal.
Sedang kalau kita mencari modal, maka rumusnya modal adalah harta dikurangi utang. Ya, selisih antara harta dan utang. Kalau U selisih antara harta dan modal. Nah, dalam rumus ini yang namanya persamaan berarti ini ada kata, ada simbol sama dengan. Sama berarti kiri dan kanan harus sama, seimbang, balance istilahnya. Nah, dalam akuntansi, maka persamaan tersebut untuk mencari persamaannya, kebalanannya, maka dibuat sebelah menyebelah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri kita sebut dengan istilah debit, sebelah kanan kita sebut dengan istilah kredit. Nah, sebelah kiri isinya apa? Sebelah kiri isinya adalah aktiva. Sebelah kanan istilahnya pasiva. Nah, aktiva ini terdiri dari dua macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pasiva berisi utang dan modal. Gitu ya, sebelah menyebelah. Nah, aktiva lancar ini aset atau harta yang mudah atau lebih cepat cepat dipakai sebagai alat pembayaran. Tetapi kalau aktiva tetap, ini yang tetap sehingga kalau mau dijadikan pembayaran ini memakan waktu yang lama. Nah, selanjutnya bagaimana untuk pelaksanaan realisasi pada sistem akuntansi ini? Ya. Nah, laporannya untuk PDA sebagai formnya kita tulis dulu judulnya ya. Di sini persamaan dasar akuntansi. Sebelah kiri ini adalah aktivanya dan kanan utang modalnya. Kolom berikutnya ya, ada tanggal transaksinya, kemudian didahulukan aktiva lancarnya yaitu kas, misalnya akunnya, peralatan kantor, dan perlengkapan kantor. Barulah diikuti aktiva tetap, yaitu bisa gedung, bisa tanah, seperti itu, atau mesin, ya, yang bisa dipakai untuk lama. Kemudian yang pasiva ini terdiri dari utang dan modal. Kita buatkan sebagai contohnya, ini ada kasus atau transaksi, yaitu misalnya Tuan Hilman tanggal 1 Juli menginvestasikan uang sebesar 10 juta. Dan ia usahanya adalah jasa, dalam hal ini adalah jasa jahit yang mudah kita pakai sebagai contoh. Nah, untuk setoran modal ini, maka kita tulis pada laporan keuangan yang ada dalam neraca, yaitu ini 1 Juli neraca Tuan Hilman, kasnya uang 10 juta, dan itu sebagai modal Tuan Hilman 10 juta. Sehingga kekayaan Hilman penjahit ini adalah 10 juta untuk harta, utang modalnya di sebelah kredit 10 juta. Nah, sekarang itu pada saat menginvestasikan. Kalau berikutnya ada transaksi, Tuan Hilman membeli peralatan jahit sebesar 5 juta secara kredit. Nah, analisanya bagaimana untuk transaksi yang pertama ini? Analisanya, uang tunai Tuan Hilman 10 juta. Nah, terus kekayaannya ada tambah berupa mesin jahit tadi, yaitu uang 5 juta.
Sehingga jumlah harta usahanya sebesar 15 juta. Kemudian analisa berikutnya, Tuan Hilman punya modal 10 juta. Ini 10 juta. Dan ia karena membeli kredit, maka punya utang. Ini kredit. Utang berapa utangnya? 5 juta. Nah, sehingga kewajiban perusahaan Tuan Hilman itu 10 juta dan 5 juta. Berarti dia punya kewajiban 15 juta. Nah, itu kita tuangkan pada neracanya, bentuknya seperti ini. Bagian debit harta terdiri dari kas 10 juta, alat jahit 5 juta. Totalnya 15 juta. Sedangkan bagian utang dan modal terdiri dari utang 5 juta, kemudian modal Tuan Hilman 10 juta. Maka total utang dan modal 15 juta. Nah, itu analisa neracanya. Sekarang bagaimana kalau kita disuruh membuat persamaan dasar akuntansinya pada transaksi yang pertama dan penginvestasian Tuan Hilman? Bentuknya seperti ini. Ini kolom harta dan kolom utang modal. Di sini yang pertama, kolom kas, kolom perlengkapan jahit, peralatan jahit. Kemudian ada utang usaha, ada modal pada kolom utang dan modal. Transaksi yang pertama sebagai penginvestasian adalah 10 juta, kita taruh di kolom kas. Dan sebagai perkiraan tandingannya adalah modal, kita tulis 10 juta. Nah, kemudian ada transaksi pembelian kredit mesin jahit, kita taruh di kolom peralatan jahit 5 juta. Karena membeli kredit, kita tulis pada utang usaha 5 juta. Kita tulis di situ minimal 2 akun. Ini terjadi pada 2 akun, yaitu peralatan jahit dan utang modal. Sehingga jumlah atau posisi persamaan dasarnya untuk harta ini kas 10 juta dan peralatan jahit 5 juta. Maka posisi hartanya berapa? 15 juta. Kemudian untuk posisi utang dan modal, ini utang usaha 5 juta dan modal 5 juta. Berarti posisinya utang dan modal berapa? Ini 5 tambah 10, 15 juta juga. Berarti sama antara debit dan kredit. Seperti itu. Nah, anak-anakku, untuk pertemuan kali ini secara daring, itu dulu kalian pahami mengenai persamaan dasar akuntansi. Untuk selanjutnya, nanti bagaimana jika terjadi transaksi itu selama 1 bulan. Kita bahas pada periode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.